teman-teman, kami mahasiswa semester 6 program studi psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Sebelum masuk ke materi, kenalan dulu yuk. Aku Ayu. Aku Melani. Aku Nelsa. Aku Yohan. Aku Rani. Dan saya Valian. Yuk kita belajar tentang definisi korupsi. Korupsi adalah suatu perilaku yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, melanggar hukum atau moral, dan terjadi di lembaga pemerintah atau swasta. Tetapi perlu diingat bahwa korupsi ini bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di bidang pemerintahan. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, penyuapan. Jadi, penyuapan adalah sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, pemberian itu tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang berharga, rujukan hak istimewa, keuntungan ataupun janji tindakan, suara, atau pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan publik. Yang kedua, ada penggelapan. Nah, penggelapan ini adalah bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti, atau barang berharga tersebut. Bentuk ketiga yaitu pemerasan. Pemerasan ini berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Dalam hal ini, pemangku jabatan dapat menjadi pemeras atau korban pemerasan. Yang keempat, ada nepotisme. Kata nepotisme ini berasal dari kata Latin yaitu nepos yang berarti nephew atau keponakan. Nah, nepotisme ini berarti memilih keluarga atau teman terdekat berdasarkan pertimbangan hubungan, bukan karena kemampuannya. Aspek-aspek anti korupsi. Aspek-aspek anti korupsi terbagi dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yuk kita bahas sama-sama. Faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu perilaku konsumtif. Nah, perilaku konsumtif ini merupakan perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Namun, terkadang mereka menyalahgunakan aset yang salah, misalnya uang negara. Faktor yang kedua adalah lemah secara moral. Biasanya mengacu pada kurangnya kekuatan atau konsistensi seseorang dalam mematuhi prinsip atau nilai moral. Hal ini menunjukkan bahwa individu mungkin mengalami kesulitan dalam membuat keputusan etis atau bertindak sesuai dengan apa yang dianggap benar atau baik. Mereka juga akan mengalami kesulitan dalam melawan godaan atau tekanan yang dapat mengarahkan mereka untuk bertindak tidak etis atau tidak bermoral, seperti berbohong, menipu, mencuri, atau mengkhianati orang lain, bahkan korupsi. Faktor ketiga, tamak. Secara bahasa, tamak berarti rakus hatinya, dan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta yang berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Ketamakan membuat manusia terobsesi kepada sesuatu. Contohnya seperti dalam korupsi, orang yang tamak akan kekuasaan. Dia akan melakukan apapun dan menghabiskan harta dan apa yang dia miliki untuk mendapatkan obsesinya. Dan orang tamak biasanya sulit untuk mendapatkan kepuasan. Faktor eksternal. Yang pertama ada faktor sosial. Norma dan nilai sosial tertentu dapat mempengaruhi tingkat korupsi. Di beberapa masyarakat, praktik seperti nepotisme atau suap mungkin dianggap normal atau diterima. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya juga dapat mendorong individu untuk melakukan korupsi sebagai cara untuk memperoleh keuntungan yang tidak mereka dapatkan melalui jalur yang sah. Yang kedua, faktor politik. Penyeleksian pemimpin. Proses pemilihan yang tidak transparan atau manipulasi politik dapat mengarah pada pemilihan pemimpin yang korup. Ketergantungan partai politik pada dana kampanye yang besar juga dapat memicu praktik korupsi. Yang ketiga, faktor ekonomi. Orang yang hidup dalam kemiskinan mungkin lebih rentan melakukan korupsi karena tekanan ekonomi. Kurangnya peluang ekonomi dan pasar kerja yang terbatas dapat mendorong individu untuk mencari keuntungan melalui korupsi. Berikutnya ada faktor organisasi. Organisasi dengan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang lemah
lebih rentan terhadap korupsi. Budaya organisasi yang tidak menekankan integritas dan transparansi dapat mendorong perilaku korup. Rekrutmen, promosi, dan penggajian yang tidak transparan juga dapat menciptakan peluang untuk korupsi. Yang terakhir ada faktor hukum. Sistem peradilan yang lemah dan tidak independen dapat gagal untuk menangani kasus korupsi secara efektif. Regulasi yang tidak jelas atau kebijakan yang mudah dimanipulasi dapat memberikan peluang bagi korupsi. Penanganan korupsi yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua faktor ini dan menerapkan strategi yang komprehensif untuk mencegah dan memberantas korupsi. Oke, itu dia penjelasan seputar aspek dan bentuk korupsi. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Semoga penjelasan tadi dapat membantu ya. Makan leci rasanya nikmat. Lekas hindari semut koloni. Cakep! Teguhkan hati, luruskan niat. Berantas korupsi tanpa kompromi.